Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saudara-saudaraku, para hafidhin dan hafidhat yang sangat-sangat saya cintai dan mudah-mudahan dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dijadikan keluarganya. Ahlul Quran hum ahlullah. Ada baiknya untuk bulan Ramadan ini saya berbagi nasihat kepada kawan-kawan. Di samping saya juga menunggu nasihat dari para penasihat yang lain. Untuk kali ini nasihat ini berupa kisah yang judulnya Imam Masjid Mencuri. Diceritakan bahwa pada bulan Ramadan ada salah seorang yang ingin mengundang imam masjid untuk berbuka bersama keluarga. Di samping ini adalah sebagai kebiasaan yang baik di daerah situ, di negara Arab lah gitu ya. Juga karena melihat bahwa imam itu seorang yang miskin. Ya, datanglah imam. Ketika keluarga, istri daripada sahibul bait ini menyiapkan makanan, dia lupa meletakkan sejumlah uang yang cukup banyak di lokasi tempat berbuka. Ya, sampai berbuka puasa selesai dan imam itu pulang, istri itu lupa dengan uang itu. Akhirnya teringat, loh ya tadi saya kan meletakkan uang. Segera saja dilihat, ternyata di situ sudah tidak ada. Tentunya dugaan atau kecurigaan ini tidak akan kepada siapa-siapa kecuali kepada imam. Istri berkata kepada suami, ya mas tadi kan saya meletakkan uang cukup banyak di sana tempat makan berbuka itu, kok tidak ada lah, kita kan tidak ada orang lain, masa imam masjid mencuri uang? Tolong mas sampai datangi imam itu, sampai tanyakan apakah dia tahu uang itu di mana, ya, atau mungkin jelas-jelasan saja apakah dia yang membawanya. Kata suami, betul-betul aib ini, tidak pantas, ya udah biarkan saja, ya mari kita mulai hari ini tidak usah sholat jamaah di belakang imam itu, karena imam itu orang yang fasik, ya imam kok mencuri ya. Akhirnya berlakulah selama 1 tahun sudah tidak pernah jamaah di masjid itu. Ketika datang bulan Ramadan yang berikutnya, suami itu berkata kepada istrinya, bulan Ramadan ini adalah bulan kasih sayang, bulan rahmat. Kita mengharapkan ampunan dari Allah. Kita juga harus saling memaafkan. Saya teringat imam itu adalah orang yang miskin. Bagaimana kita undang lagi untuk berbuka bersama? Kata istrinya, setelah berpikir panjang, ya nggak apa-apalah, tapi ya tanyakan saja nanti kalau dia sudah makan, ingatkan tentang peristiwa yang dulu. Ya, datanglah imam berbuka di situ.
Ya, setelah selesai berbuka, Sahibul Bait berterus terang tentang hilangnya uang yang cukup banyak pada buka Ramadan yang dulu. Mohon maaf, apakah Pak Imam sengaja mengambil uang itu? Akhirnya imam itu menunduk, ya, karena malu dan menangis. Ya, akhirnya Sahibul Bait bertanya kepada imam, apa yang membuat engkau menangis? Katanya, sungguh hari ini saya dibuat malu. Tapi saya menangis bukan karena terlalu malu. Saya menangis karena kamu dan istrimu selama 1 tahun, yakni 360 hari tidak membaca Al-Quran sama sekali. Memang saya yang mengambil uang itu, saya letakkan di Al-Quran yang satu-satunya ada di rumahmu ini. Saya letakkan di halaman pertama di surat Al-Fatihah. Akhirnya Sahibul Bait langsung lari membuka Quran. Ternyata betul-betul uang itu masih ada di situ. Dan akhirnya dia dan istrinya menangis dan sampai sujud mohon maaf kepada imam itu. Sudah tidak pernah membaca Al-Quran, suudzon kepada seorang imam yang sebenarnya adalah orang soleh, orang mirai. Nah, cerita semacam ini mari kita buat pelajaran. Apakah ada di antara kita orang yang tidak pernah nyentuh Al-Quran sama sekali? Sekarang ini Ramadan saja sudah hanya 1-2 orang saja yang mau tadarus Al-Quran. Hari Jumat di masjid-masjid sudah tidak ada orang membuka Al-Quran. Datangnya pres-presan. Kalau diam-diam ada orang memutar bacaan Al-Quran, ada orang bertanya, apakah ada orang mati? Kok ada orang memutar suara Al-Quran? Sungguh kita ini, walaupun kita sebagai para hufadz, ini kalau dibanding dengan apa yang dilakukan oleh para hufadz zaman dahulu, kita ini masih terlalu jauh, ya. Dulu orang walaupun sudah lancar, tetap istiqomah, ada wirid membaca Al-Quran, ada yang wiridnya fami bisyauqin, ada yang wiridnya 5 juz dengan dasar man qara al-khamsa la yansa. Barang siapa yang membaca 5, yakni 5 juz, maka dia tidak akan lupa. Dan seterusnya, aurat Al-Quran ini mestinya menjadi amalan khusus atau tarekat khusus bagi para hufadzul Quran. Ya, mungkin ada di antara para hufadz yang karena sibuk mengajar Al-Quran sehingga derasnya ya mengajar itu. Ya. Marilah kita berusaha menjadi a'immah lil muttaqin, menjadi para imam, para pelopor bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ini sebagai para hufadz, maka kita ini lebih layak untuk menjadi imam al-muttaqin, penggerak Al-Quran, ya, penggerak kegiatan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya, dan mudah-mudahan kita akan selalu kita terus akan mengalami Ramadan demi Ramadan sampai kita ini menjadi orang yang sabiqun bil khairat, pembalap segala kebaikan. Di samping kegiatan kita yang penuh dengan pengajian Al-Quran, kita juga berkali-kali Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.